Siap. Kalau siap, sekarang sebelum belajar tolong bersihkan dulu ruang kelas ini. Apabila ada sampah, mohon diambil dan dibuang di kotak sampah. Ayo. Yang ada kertas silakan diambil, yang ada bungkus permen silakan diambil. Yuk, buang di kotak sampah. Ya, buang di kotak sampah. Siap? Yuk, yang bungkus makanan silakan dibuang di kotak sampah dulu biar nanti ketika belajar kita nyaman, ya. Nyaman dan lebih enak dipandang. Selesai? Bersih? Aman? Siap? Sebelum kita belajar, mana ketua kelasnya? Setiawan ya? Setiawan silakan pimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Untuk hari ini, Bapak mau ngajak dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada nggak? Siapa? Yang pertama Rido ini kenapa? Bepergian Mas Adi? Bepergian. Ini dari untuk hari ini kita akan belajar tentang ini. Tentang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi sebelum masuk ke materi ini, saya mau bertanya dulu materi tentang minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang ini. Masih ingat? Tentang dasar negara. Sekarang saya tanya, apa yang dimaksud dengan dasar negara? Silakan Rita. Negara adalah fondasi atau landasan dalam bernegara. Bagus sekali, tepuk untuk Rita. Bapak kasih sana. Ini anak sudah mau menjawab dengan ya. Sebelum masuk ke materi, Bapak kasih tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini tujuannya cuma 4. Tujuan itu apa? Yang akan kalian dapatkan dari pelajaran hari ini itu 4 itu. Yang ini fokus materi kita hari ini. Fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Fungsinya ada 3. Yang pertama sebagai alat pengawas. Undang-Undang Dasar itu tugasnya atau gunanya mengawasi hukum yang ada di Indonesia. Apapun hukumnya itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya, ingat itu makanya Undang-Undang Dasar itu sebagai alat pengawasan. Ya, terus yang kedua sebagai alat pengatur. Ya, Undang-Undang Dasar itu gunanya mengatur seluruh warga negara. Siapa warga negara? Ini. Ya. Yang wajahnya seperti ini, inilah warga negara. Termasuk saya. Ya, saya di sini ini juga warga negara. Saya diatur juga oleh Undang-Undang Dasar. Fungsi yang ketiga sebagai alat penentu. Artinya menentukan hak dan kewajiban warga negara. Ya, kewajibanmu apa sebagai warga negara, hakmu apa sebagai warga negara. Itu yang menentukan Undang-Undang Dasar. Ya, nanti setelah saya bagi silakan kumpul ke kelompoknya masing. Untuk kelompok pertama, Ryan, Devi, Elwindi, Kurniasih, Setiawan. Kelompok kedua, Enggi, Muhammad Saputra, Aprilia, Aditya Prawita. Kelompok ketiga, Excel, Trisna, Cika, Desta, Siska. Kelompok yang keempat, Okta, Taya. Terus Devita Sari, Putri, terus Sinti Nurul. Kelompok yang kelima, Zaran ya. Terus Maya, Namira dengan Rita. Ada nggak yang belum Bapak panggil untuk kelompoknya? Sudah semua? Kalau sudah silakan gabung dengan kelompokmu masing-masing. Kalau sudah, nah ini Bapak bagikan LKPD kelompok. LKPD itu artinya tugas kelompok. Ya, satu kelompok saya bagikan satu LKPD. Ini dikerjakan bersama-sama. Ya,
Oke, dikerjakan bersama-sama dengan kelompokmu. Ingat, baca buku cetak, cari di buku cetakmu masing-masing. Ya, oke, ngerti? Nanti ditulis di sini jawabannya. Setelah ditulis, nanti ada tugas tambahan. Bapak suruh buat mind mapping. Pakai ini, ya. Oke, nanti selesai baru saya bagikan yang ini. Nah, video ini nanti kalian analisis sesuai pertanyaan di LKPD-mu masing-masing, ya. Lihat, tonton dulu videonya. Devita Sari. Yo, terus silakan amati videonya dan nanti selesaikan. Yo. Sekarang kerjakan LKPD kelompokmu masing-masing sesuai dengan video dan sesuai dengan materi pembelajaran hari ini. Yuk. Ini yang tiga tadi ya. Ada pengawas, ada pengatur, ada penentu. Nah. Ini sudah belum? Terus. Gimana? Ya. Tulis yang rapi. Dibuat contohnya ada di proyektor. Itu namanya mind mapping. Yuk. Nah, contoh kelompok 3 ini, dia bekerja 1 orang. Dari 5 soal, megang kali 1. Jadi itu selesai. Ya. Kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Nanti dulu. Saya sekaligus menilai presentasi dulu. Nanti dulu ya. Nanti dulu. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Yang lainnya fokus ke Zahra dan kelompoknya. Ya, fokus dulu ke Zahra dan kelompoknya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami buat menjadi mind mapping. Dari hasil analisis yang terjadi adalah kekerasan terhadap anak. Yang sering terjadi kekerasan terhadap anak bagi berikut: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Di lingkungan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang sudah dilanggar dalam video tadi adalah fungsi Undang-Undang Negara Republik tahun 1900 sebagai penentu. Sebagai apa? Penentu, ya. Nomor 4. Alasan dalam menentukan fungsi tersebut adalah karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 semua orang memiliki hak untuk hidup bebas. Jadi alasan dari Zahra hak untuk hidup bebas, ya. Yuk. Upaya kalian untuk mencegah agar masalah tersebut tidak terjadi di lingkungan kalian adalah upaya mencegah adalah menghargai perbedaan dan saling berbuat baik atau saling menolong. Menghargai perbedaan. Oke, sekarang Zahra tawarkan ke kawan magang yang mau menanggapi. Yuk. Zahra tawarkan dulu. Adakah yang mau menanggapi
menanggapi. Ada nggak dari kelompok lain yang mau menanggapi? Devita Sari coba. Menurut saya persentasenya terlalu cepat. Persentasenya terlalu cepat ya. Tinggal presentasi dari Zara sudah bagus hasilnya tapi terlalu cepat. Saja akhir presentasi dari kami. Seperti kamu dan dia yang diakhiri tentu suka. Sekian terima kasih. Cukup sekian terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk untuk kelompok 5. Dan saya simpulkan dulu di sini. Ya, pertama, dari video yang kalian amati tadi itu membahas tentang kekerasan terhadap anak. Yang pertama. Yang kedua, terjadi di mana saja? Pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, yang ketiga, ya. Terus yang ketiga, fungsi undang-undang dasar yang dilanggar, fungsi penentu. Karena di dalam undang-undang dasar itu menentukan hak setiap orang untuk hidup bebas. Jadi, ya mana lagi? Yo, baru apa? Kasih latihan. Ini latihan ini untuk menilai kalian paham nggak materi kita pada hari ini. Silakan nanti dikerjakan di sini, ditulis namamu, ditulis kelasmu. Selesai langsung kumpul ke saya. Ya? Iya, Pak. Yuk. Kasih nama ya. Kita selesai? Bagus. Gue cepet sekali nih, berarti nanti paham banget. Terus. Yang sudah langsung kumpul ke saya. Siapa yang berani menyimpulkan? Wah, dia. Silakan. Kesimpulan pada pembelajaran materi pada pagi hari ini adalah tentang fungsi undang-undang dasar, di antaranya fungsi pengawas, fungsi pengatur, dan fungsi petunjuk. Bagus sekali. Kesimpulan dari Aditya atas tepuk tangan. Maka lagi yang sudah menyimpulkan ya. Tugas mandiri untuk minggu depan. Identifikasi dan analisis penyimpangan fungsi undang-undang dasar yang ada di sekitar kalian. Kan? Sekarang ketua kelasnya tolong isi dua. Yuk. Buat. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.